Sebuah acara yang dilakukan oleh Sasa Inti ya. Jadi Grand Final Duta Sasa tahun 2022 menjadi akhir dari rangkaian program Duta Sasa periode tahun 2022. Ya, dan pemenang program tersebut nih berhak mendapat hadiah utama umroh gratis sebagai wujud apresiasi. Setelah melewati berbagai rangkaian perlombaan dari kuis hingga memasak menggunakan bumbu masak Sasa di Grand Final Duta Sasa 2022, akhirnya terpilih 3 pemenang dengan nilai tertinggi dan berhak mendapatkan hadiah umroh gratis. Di depan Dewan Juri dari koki ternama tanah air, ketiga pemenang hadiah utama program Duta Sasa ini menyingkirkan ribuan peserta dari seluruh Indonesia dan 3 peserta lain di Grand Final Duta Sasa 2022. Menurut penyelenggara yakni PT Sasa Inti, program yang sudah ada sejak tahun 2019 ini bertujuan mendukung UMKM lewat produk-produk menyehatkan, terutama Sasa, tepung bumbu bervitamin dan bermineral, dan Sasa santan omega 3. Pada hari ini kami mengadakan acara Grand Final Duta Sasa 2022 dan acara hari ini merupakan wujud apresiasi PT Sasa Inti terhadap komunitas Duta Sasa, di mana komunitas Duta Sasa ini telah berhasil menjadi perpanjangan tangan PT Sasa Inti dalam menebarkan kebaikan lewat produk-produk Sasa yang tentunya menyehatkan dan juga melezatkan. Adapun fokus produk kami dalam komunitas Duta Sasa adalah Sasa tepung bumbu bervitamin dan bermineral dan juga Sasa santan omega 3. Dengan para peserta yang merupakan ibu rumah tangga ini, penyelenggara PT Sasa Inti berharap para Duta Sasa ini dapat terus menjadi perpanjangan tangan PT Sasa Inti dalam menebarkan kebaikan lewat produk-produk menyehatkan bangsa dimanapun mereka berada. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. DPW Partai Perindo Kepulauan Riau, pemirsa, menggelar konsolidasi dengan seluruh jajaran pengurus dan kader di Kota Batam sebagai persiapan menghadapi pemilu 2024. Nah, sementara DPC Partai Perindo Tanjung Pinang berbagi dengan warga terdampak rop. Konsolidasi dan koordinasi digelar DPW Partai Perindo Kepri untuk meningkatkan kesiapan pengurus dan kader Partai Perindo dari tingkat DPW, DPD hingga seluruh kader yang ada di Kepri menjelang pemilu 2024. Salah satu strategi yang dilakukan untuk memenangkan pemilu 2024 yakni dengan melakukan sejumlah kegiatan di tengah masyarakat. Kita harus bisa berkomunikasi sekali lagi dekat dengan masyarakat supaya kita bisa menyampaikan apa yang menjadi visi misi dari partai kita. Sementara itu, Partai Perindo Tanjung Pinang bersama LSM Keluarga Berbagi Kasih menyalurkan 1.000 nasi bungkus kepada warga korban banjir di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Banjir akibat gelombang laut pasang yang melanda kawasan ini membuat warga kesulitan memenuhi kebutuhan harian. Apa tadi? Dapat nasi, Bang. Bisa masak kena banjir kemarin? Nggak bisa masak lah, Bang. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Jadi, awal kita turun sekalian menampung aspirasi, kita membagikan nasi bungkus untuk meringankan beban saudara-saudari kita yang terdampak banjir tadi itu. Rencananya Partai Perindo Kota Tanjung Pinang akan membuka posko peduli banjir Tanjung Pinang Barat guna membantu warga yang terdampak banjir rob. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengunjungi ikon Kota Medan di Sumatera Utara. Ya, cagar budaya Rumah Chong Afi disebut menarik karena memiliki Storynomics Tourism. Ditemani cucu pemilik rumah cagar budaya Chong Afi, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tan Sudibyo mengagumi keindahan dan kemegahan bangunan campuran Tiongkok, Melayu, Eropa, dan Art Deco ini. Rumah besar Chong Afi yang sering disebut sebagai permata bersejarah ini dibangun oleh tokoh Medan saat itu bernama Chong Afi. Merintis usaha sebagai pekerja serabutan, ekonomi Chong Afi membaik hingga akhirnya bisa membeli perkebunan, menyumbang sepertiga pembangunan Masjid Raya Medan, mendirikan kelenteng, jembatan, dan lain-lain. Ya, karena keunikannya, Angela menyebut Mansion Chong Afi memiliki Storynomics Tourism kuat.
Informasi olahraga pemirsa, All Indonesian Final akan tersaji di Indonesia Masters 2023 usai Jonathan Christie dan Chico Aura Dwi Wardoyo melaju ke partai puncak. Ya, sementara ganda putra Indonesia Leo Rolly Karnado dan Daniel Martin membuat kejutan dengan mengandalkan unggulan kedua asal Jepang Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi di semifinal. Minted world number 3. Penampilan gemilang pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonathan Christie berbuah manis pada semifinal Indonesia Masters 2023. Jojo berhasil mengalahkan tunggal asal Cina Shi Yuqi. Oh, that's sad that it was a mistake. But 21-13, 20 minutes. Permainan agresif dan kesabaran yang ditunjukkan Jonathan mengantarkannya melaju ke partai puncak. Wonderfully engineered and planned. Jojo menang lewat pertarungan sengit 3 game dengan skor 21-13, 15-21 dan 21-19 dalam tempo 73 menit pada pertandingan di Istora Senayan, Jakarta. Ini akan menjadi penampilan final perdana Jojo di BWF World Tour tahun ini. Pebulu tangkis tunggal putra tanah air Chico Aura Dwi Wardoyo melaju ke final Indonesia Masters 2023 setelah mengalahkan tunggal asal Hong Kong Kalong Angus pada laga yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Pertandingan berlangsung dengan dramatis. Very tight till the last few minutes. Chico hampir kalah tetapi mampu membalikan keadaan untuk menang dengan skor akhir 17-21, 27-25 dan 22-20. He couldn't finish it off. And unlike yesterday where he managed to see off Kanta Sunayama. Chico pun lolos ke final dan akan berhadapan dengan kompatriotnya Jonathan Christie. Lolosnya Chico juga membuat tuan rumah dipastikan merebut satu gelar di Tunggal Putra Indonesia Masters 2023 pertama kalinya sejak tahun 2020. Ini juga merupakan duel All Indonesian Final kedua di Tunggal Putra sepanjang sejarah Indonesia Masters. Dwi Wardoyo is going to be playing. Sometimes known as the babies. These are the new generation. Ganda putra Indonesia Leo Rolly Karnado dan Daniel Martin lolos dari semifinal Indonesia Masters 2023 dengan impresif. Ganda dengan julukan The Babies itu mampu menyingkirkan ganda mantan peringkat 1 dunia yaitu Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi melalui 3 game. Leo Daniel mengalahkan ganda asal Jepang itu dan menutup laga dengan skor akhir 18-21, 21-17 dan 21-3 di Istora Senayan, Jakarta. Third game we go. But it does anyway. It will be absolutely incredible. Skor 21-3 pada game ketiga laga Leo Daniel melawan Hoki Kobayashi menjadi skor kemenangan game paling telak yang tercipta sepanjang berlangsungnya turnamen BWF World Tour Super 500 ini. Di partai puncak, Leo Daniel akan menghadapi ganda asal Cina He Jiting dan Zhou Haodong. In this final game, well, they have been brilliant. Coming back from a game down, 21-3. winning the second, but that third one, that will live long in the memory, just how one-sided it really. Ya pemirsa, kabar baik bagi para penggemar sepak bola di tanah air. Klub raksasa Italia Juventus menyapa para penggemarnya di Jakarta. Ya, legenda klub Bianconeri Edgar Davids turut hadir dalam kegiatan yang berlangsung selama 3 hari. Pemirsa, saat ini saya sudah memakai pakaian serba warna hitam dan putih. Tebak, saya mau kemana? Ya, bagi para penggemar sepak bola, warna hitam putih ini identik dengan klub raksasa asal Italia, Juventus. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat rangkaian kegiatan klub Juventus sambil melihat pameran trofi terbesar di Asia Tenggara. Ya, setelah 8 tahun berlalu, klub raksasa Juventus akhirnya kembali ke tanah air. Memiliki basis penggemar terbesar di Asia, Juventus hadirkan ragam kegiatan untuk memanjakan para penggemarnya di Indonesia. Acara bertajuk Juventus Village ini
merupakan pameran trofi pertama dan terbesar di Asia Tenggara. Edgar Davids, legenda sinyonya tua, turut meramaikan acara yang berlangsung di salah satu mal di Jakarta Selatan ini. Davids menyapa para penggemar dan media yang hadir dan tak ketinggalan melihat sejumlah trofi Juventus yang dipamerkan. Mulai dari trofi bersejarah Coppa UEFA 1977, trofi Liga Champions 1996, hingga trofi Scudetto di musim 2019-2020. Sejumlah booth menarik juga dipamerkan, persis seperti Museum Juventus di Turin. Seperti memorabilia sejarah klub, ruang preskon para pemain, hingga yang satu ini. Ya, ini adalah booth yang paling menarik perhatian saya, yaitu mini locker room di Allianz Stadium. Anda bisa merasakan sensasi ruang ganti pemain Juventus, layaknya seperti pemain sebelum dan sesudah pertandingan. Bagi Anda yang ingin bersantai sejenak, di sini banyak sekali permainan. Para pengunjung bisa puas bermain game virtual, football biliar, hingga mengajak anak-anak untuk bermain di Kids Zone. Ya, Juventus Village pun disambut sukacita oleh para penggemar. Keren, seru banget karena daripada kalian jauh-jauh ke Turin nih, mendingan kesini aja karena semuanya ada di sini. Saya kebetulan udah pernah juga ke sana, jadi emang semuanya ini diboyong ya, dari piala-piala champion, piala apa, atmosfer museum yang ada di Turin diboyong ke Jakarta. Jadi buat teman-teman yang Juventus banget, mendingan segera ke sini, gitu sih Mbak. Terus udah gitu juga aku emang suka banget sama Juventus gitu, dan aku juga tertarik lah sama semua merchandise yang ada di sini. Acaranya keren banget. Terus katanya sih ada 3 hari juga, kayak besok sampai Minggu, jadi aku pengen tetap datang gitu. Sendiri apa sama teman-teman? Sama teman-teman, ada beberapa orang juga di sini, cuman pada mencar-mencar gitu. Perempuan semua, perempuan semua. Terus seneng banget sih soalnya banyak banget trofi di sini yang benar-benar dari Turin katanya, jadi bisa ngelihat langsung, nggak jauh-jauh dari Turin. Luar biasa sih. Setelah sekian lama kita dari 2014 terakhir Juve kesini, itu pengalaman yang luar biasa. Nah tahun ini meskipun hanya beberapa trofi yang datang, kemudian Edgar Davids, salah satu di legend, sudah senang banget Mbak. Luar biasa. Juventus Village berlangsung selama 3 hari. Di hari terakhir akan ada acara nonton bareng pertandingan sinyonya tua. Pengunjung tak dikenakan biaya dan bisa menjadi destinasi alternatif Anda beserta teman atau keluarga di akhir pekan. Ya, tak perlu jauh-jauh ke kota Turin, Italia untuk bisa menikmati suasana seperti di Museum Juventus. Anda cukup datang ke sini untuk bisa menikmati rangkaian kegiatan Juventus bersama para supporter Juventus lainnya hingga hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Raditya Ayu, Rama Ramadona, Aimus melaporkan.